Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara kita bisa ujian online di sekolah kita. Pertama, langkah yang harus kita lakukan bisa membuka Mozilla atau Chrome. Saya sekarang coba menggunakan Mozilla. Kemudian kita di address bar ketikkan website sekolah, yaitu misalkan sultanagung.batam.sch.id. kemudian kita enter. Nah, ini ada beberapa menu, kemudian kita menuju ke menu akademik ya, kemudian pilih belajar online. Nah, setelah kita klik belajar online, maka akan ditampilkan beberapa web khusus untuk belajar online. Ini ada course, berarti ini bisa untuk SD, SMP, SMK, sama SMK ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, untuk bisa mengakses ke belajar online ini, kita membutuhkan namanya username dan password. Nah, untuk itu saya akan mencoba bagaimana cara kita selaku guru mengisi materi yang akan kita berikan kepada siswa kita. Saya akan contohkan di sini. Saya akan coba. Pertama, saya akan login, atau bisa juga langsung mengklik salah satu materi atau mata pelajaran kita. Bisa kita misalkan saya di sini materinya kita pilih materi saya SIMDIK ya. Bisa kita klik akses. Nah, kemudian di sini langsung akan ditampilkan username, kemudian kita masukkan password, kemudian klik login. Nah, apabila muncul seperti tadi, kita tinggal klik cancel, kemudian kita akan dibawa ke halaman khusus akun kita. Nah, kalau ada muncul pertama kali kita mengaksesnya, maka dia akan memberikan cara, tapi ini kita enter aja. Nah, di sini muncul di course overview, muncul materi mata pelajaran yang kita akan isi materinya ya. Ini bisa kita atau ini juga bisa kita hilangkan. Nah, dengan menggunakan titik 3 ini ya. Kemudian kita klik saja ini ya. Jadi akan secara otomatis seperti ini ya. Kita klik simulasi digital. Nah, jadi kita pertama akan muncul seperti ini ya. Di adding a new lesson, kita tulis nama materi yang akan kita coba bahas. Misalkan bab 1 kita tulis bab 1, bab 2, bab 3, atau mata pelajaran yang harus kita empu. Misalkan di sini kelas maya. Ini deskripsi bisa kita kosongkan atau bisa kita taruh juga ya. Kemudian save and display. Yang lainnya boleh kita atur, boleh juga kita tidak, tapi lebih bagus kalau mau cepat kita kosongkan aja langsung sini. Save and. Nah, di bagian ini kita akan melakukan pembuatan materi yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, ini ada beberapa pilihan. Preview ini merupakan menu untuk nanti kita bisa lihat atau tes hasilnya seperti apa. Edit ini laporan. Kemudian nanti kalau memang kita mau memberikan latihan pada materi kita juga bisa lakukan di situ. Jadi setiap tes, setiap materi kita bisa masukkan soal latihan.
atau kita juga kalau memang ada soal-soal yang sudah kita buat di exam generator, kita bisa langsung import question. Nah, untuk memulai kita membuat soal pemateri, membuat materi, kita pilih add a content page. Nah, misalkan sekarang materi kita ini tentang daring bagian 1, kemudian kontennya ini diisi di sini. Nah, konten ini adalah konten atau materi dari bagian 1. Nah, Bapak Ibu boleh melakukan penambahan konten-konten, misalkan gambar, kemudian bisa juga audio, video, bisa ditampilkan di dalam materi ini. Nah, kita bebas dulu untuk tes ya. Nah, untuk konten 1 ini misalkan untuk 1 sebagai tombol lah istilahnya, kalau bisa selanjutnya atau apa. Kemudian 2 ini bisa kita 3, kemudian 4, kemudian 5. Nah, setelah itu save page. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya seperti ini, jadi tadi ini dispatch yang 5 tadi. Nah, kita bisa coba tes preview. Nah, jadi nanti di siswa akan tampil seperti ini. Daring bagian 1 ini isi kontennya, kalau ada foto atau gambar atau video ditampilkan di sini. Nah, ini tombol, misalkan materi yang daring bagian 1, ada daring bagian 2, bagian 3 dan seterusnya. Nah, seperti ini kalau kita preview. Untuk kembalikan ke pemasuk materi, kita ke edit. Nah, kemudian add a page, add a content page, ini untuk membuat yang kedua ya, materi yang kedua. Misalkan daring bagian 2. Misalkan masukkan gambar ya, gambar misalkan, atau mana yang lebih bagus ya, audio video boleh. Ya, besar ya gambarnya. Kita akan atur menjadi 200 kali 200. Kemudian save. Deskripsi. Nah, seperti ini. Kemudian yang tadi sama juga ya, kontennya 1, 2, 3, 4, 5. Kita save page lagi. Nah, dia ada nampil daring bagian 1, daring bagian 2. Kemudian kita buat lagi yang ketiga. Daring bagian 3. Kita misalkan tes video ya. Video. Ya, tentunya semakin besar yang kita masukkan video, maka akan semakin memakan memori hosting yang sangat menghabiskan lah, jadi agak berat jadinya.
Bisa ini ya. Nggak berat ya. Kita tes saja sembarang aja dulu ya Bapak Ibu. Oke, hal yang sama juga kita buat 1, 2, 3, 4, kemudian save page. Oke, sekarang kita sudah punya 1, 2, 3. Sekarang kita coba tes bagaimana hasilnya preview. Ini yang pertama, kita klik yang kedua, maka bagian 2 akan muncul. Kita klik 3, maka yang ketiga muncul 4050. Klik 1. Nah, tergantung nanti Bapak Ibu akan membuat materinya sepanjang yang Bapak Ibu bisa, sesuai dengan KD yang sudah direncanakan dalam pembuatan RPP. Nah, ini sudah bisa kita buat. Nah, ini caranya nanti. Kita akan coba tes bagaimana tampilan asli di siswa ya Bapak Ibu. Kita logout. Siswa bisa langsung misalkan membuka dari sini, Sindik, misalkan cari Sindik 11 digital langsung, atau langsung juga siswa masukkan username dengan password yang ada di sini. Misalkan ini sudah masuk ke halaman siswa, sama juga ya di editor nanti. Kemudian di bagian siswa itu semua mapel ada muncul di siswa sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kita cari tadi yang simulasi digital, klik di sini. Nah, ini sudah muncul langsung, mereka bisa belajar 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, untuk misalkan siswa mau bertanya kepada gurunya, itu sebenarnya bisa ada fasilitas kita untuk melakukan chatting di sebelah sini. Nah, kita bisa langsung nulis misalkan Pak, apakah ini sudah bisa langsung diakses, kemudian di enter. Nah, jadi nanti si guru yang bersangkutan itu bisa langsung juga melihat bisa membalas di sini. Jadi kita bisa chatting online dan seterusnya menggunakan fasilitas belajar online kita ini. Bisa juga kita nanti si guru membuat grup biar tidak privat kalau seperti ini kan privat nih. Nah, jadi grup bisa dibuat oleh guru yang bersangkutan tadi atau menyimpan di kontak ini. Nah, ini di tampilan di siswa. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, untuk bisa belajar kita secara online ya. Oke, untuk sementara itu saja dulu. Terima kasih telah menonton video saya ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.